pendaftaran sampai tanggal 7. Oh iya, jadi minggu ini. Iya, jadi tanggal 7 mulai sampai 1 sampai 7 pengambilan sekaligus pengembalian formulir. Oke. Tanggal 8 itu pleno, 9 sudah dibawa ke Makassar, 10 sudah tiba di Makassar untuk Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan teman-teman. Pertama merupakan kebahagiaan ada Pak Ketua Gerindra datang untuk dapat mendaftar hari ini. Perlu kami jelaskan bahwa berdasarkan surat edaran DPP ke Dewan Pimpinan Wilayah pertanggal 25 April kemarin itu membuat edaran soal rekrutmen pilkada baik 01 maupun 02. Nah, jadwal yang tersampaikan dari DPP terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Mei. Itu juga bagian dari sekaligus pengambilan dokumen dan sekaligus pengembalian. Tanggal 8 Agustus kami akan pleno di tim 5, ada tim 5. Tanggal 8 nanti sampai tanggal 9 kami akan pleno, tetapi sifatnya untuk tingkat kabupaten kami akan menjaring nama-nama bakal calon bupati maupun wakil bupati. Setelah tanggal 10 kami akan bawa ke DPW, kemudian tanggal 13 Mei teman-teman DPW akan memplenokan dan meneruskan ke DPP untuk menjadi rujukan nama-nama usulan dari kabupaten kota. Bulan 5 bulan 6 itu akan menjadi bulan 5 sampai bulan 6 7 DPP akan mengevaluasi dan melakukan survei terhadap bakal calon yang diusung dari kabupaten kota. Ada 8 lembaga survei dan sekali lagi teman-teman paham bahwa yang melakukan eksekusi untuk usulan bakal calon bupati maupun wakil bupati adalah DPP. Kami sifatnya pada tingkat kabupaten sifatnya menjaring. Tetapi jaringan ini DPP tidak kemudian serta-merta akan menunjuk, artinya suka dan tidak suka, like and dislike, tetapi memang kader-kader potensial yang memang menang. Dan kita berharap siapapun yang memenangkan pertarungan di tingkat kabupaten itu mampu bersinergi 5 tahun dengan teman-teman Nasdem. Katakanlah tidak ada bias politik lagi, kita akan berjalan bersama-sama soal pemerintahan. Ada 9 lembaga survei yang Nasdem akan pakai. Yang pertama Indopol Survey Consulting, kemudian Lembaga Survei Indonesia Polling Station IPS, kemudian Voxpol Center Research and Consulting, kemudian Polmark Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Harus Survei Indonesia, dan Political Research and Consulting PRC. Jadi sekali lagi teman-teman saya sampaikan bahwa bukan kemudian like and dislike dalam soal memilih nanti. Survei ini akan menjadi indikator DPP untuk menentukan siapa yang menjadi usungan partai di seluruh Indonesia. Sekali lagi penekanan saya menutup statement saya bahwa kabupaten hanya sifatnya menjaring. Kabupaten hanya sifatnya menjaring dan tanggal 1 sampai 7 itu bagian dari perjalanan penjaringan, pengembalian dan sekaligus pengambilan dokumen. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Mar. Silakan. Ya, kami sampaikan terima kasih atas kedatangan Pak Dedi dan Pak Partai Utara bersama tim. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam bincang sementara bahwa sewaktu kami mendengar bahwa Pak Dedi akan mendaftar di Nasdem, bagi kami khususnya di Bapilu itu sangat menyambut dan sangat senang. Perlu kami sampaikan bahwa memang di Nasdem, Kakak Paulus juga persis tahu di Nasdem memanggil orang-orang yang kami anggap potensial. Jadi sebenarnya kami sudah panggil ke Pak Wakil bahwa sebelumnya kita bergabung dan sudah datang karena bagi kami akan merekrut melihat potensi-potensi yang ada. Terus terang saja kami sampaikan bahwa pribadi juga menyampaikan bahwa Pak Dedi lah sekarang yang saya kira sudah paham tentang tata kelola pemerintahan, dan itu yang perlu bagi kami. Saya kira Kak Asep tadi sampaikan bahwa nanti ada lembaga survei, tapi bagi kami juga akan menyampaikan ke katakanlah struktur partai kami di atasnya bahwa inilah
orang-orang yang potensial yang perlu kita pakai di Toraja sekarang ini. Nah, jadi tentang tahapan-tahapan yang dilakukan nanti sampai nanti kami juga berharap nanti ya Ade dapat keluar sebagai yang direkomendasikan oleh DPP. Itu yang perlu. Sekali lagi bahwa oleh kami di Nasdem kami anggap Pak Dedi lah yang kami anggap punya potensi untuk memimpin Toraja Utara ke depan. Jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, makasih Kak Kamar. Berikutnya kami persilakan Pak Wakil atau Pak Dedi memberikan sepatah dua kata terkait soal kedatangannya di Partai Nasdem. Terima kasih. Ya. Terima kasih karena saya berada di lingkungan Partai Nasdem, jadi izin saya memanggil juga kakak saya dan Kak Kamar, teman-teman dari media dan tentu saja teman-teman dari Partai Gerindra yang hari ini pagi ini menemani saya. Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami, sekaligus juga mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang kita tahu sukses di semua jenjang, walaupun di tingkat kabupaten agak turun, tapi kita melihat bahwa capaian di tingkat provinsi dan DPRD ini luar biasa. Yang kedua, kita patut mengapresiasi apa yang sudah diberikan oleh fraksi Nasdem untuk daerah ini. Saya sendiri menjadi saksi dan merasakan bagaimana program-program fraksi Nasdem yang masuk ke daerah kita dan sangat dirasakan oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk bantuan peralatan olahraga, kemudian kita tahu bagaimana proses perpustakaan, lalu kita tahu bagaimana bantuan di dalam bidang pendidikan, semua sangat dirasakan oleh masyarakat, sehingga saya sebagai bagian dari masyarakat Toraja Utara dan juga pimpinan atau ketua partai Gerindra sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan untuk daerah ini. Itulah yang kemudian membuat saya tentu sangat berkeinginan tidak saja menjadi bagian dalam kontestasi di pilkada, tapi juga bersama-sama dengan Nasdem. Ya, kita tahu sistem demokrasi kita yang menempatkan partai sebagai sentral penghubung masyarakat dan negara. Saya kira hampir semua tingkatan di legislatif kecuali DPD itu adalah representasi partai. Begitupun di tingkat eksekutif kecuali misalnya wali kota di Jakarta dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta, selebihnya semua adalah perwakilan partai, sehingga komunikasi dan membangun kebersamaan lintas partai dan termasuk kandidat itu sangat-sangat penting, sehingga kita berharap hasil atau produk dari pilkada betul-betul menjadi keuntungan tidak saja partai tapi masyarakat. Itulah yang kemudian membuat kami membudayakan ini komunikasi yang baik lintas partai. Toh kita punya tujuan sama untuk kesejahteraan masyarakat apapun itu, dan tentu untuk kebesaran partai kita masing-masing. Saya kira itu sekali lagi kami mengapresiasi untuk waktu yang diberikan, juga kesempatan untuk mendaftar, dan betul-betul berharap bahwa kami dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari Partai Nasdem dalam pilkada dan tentu bersama-sama dalam pilkada serentak nanti. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Satu, dua, tiga. Oke.